Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Arfa. Saya di sini mengerjakan tugas dasar-dasar ekonomi yang berjudul Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Sistem ekonomi Islam berakar pada ajaran Islam yang berlandasan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memuaskan bagi seluruh umat manusia. Namun hal ini bukan sekedar tujuan itu sendiri. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang didasarkan pada ajaran Imam Bukhari dan Muslim. Islam ini dibagi menjadi dua kategori, moderat dan kapitalis. Dengan moderat berfokus pada hak-hak individu dan manfaat sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja sama dan menjadi teladan yang baik. Memahami sistem ekonomi Islam memerlukan pengetahuan Islam yang komprehensif, dan mengetahui ekonomi Islam secara umum penting untuk memahami prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Hal tersebut harus dipahami secara komprehensif untuk memahami falsafah tujuan strategi. Dua paradigma besar ekonomi Islam kontemporer adalah mazhab Bakir As-Sadar dan mazhab mainstream. Mazhab Bakir As-Sadar menitik beratkan pada konsep istishhaduna atau ilmu ekonomi dan pemisahan ilmu ekonomi dari Islam. Mazhab mainstream berbeda dengan Bakir As-Sadar karena menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip yang mendasari dan kebutuhan manusia dibandingkan teori ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam merupakan filosofi Islam yang menekankan pentingnya tindakan individu dan kolektif dalam mencapai tujuan perekonomian. Ini adalah studi tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kepada berbagai individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Sistem ekonomi Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam dibagi menjadi tiga bidang utama. Yang pertama, produksi, konsumsi, dan distribusi. Semua itu melibatkan barang dan jasa. Semua aktivitas ini tercakup dalam literasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam fokusnya pada distribusi kekayaan atau uang dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam bersifat universal dan dimiliki oleh semua negara berdasarkan ideologi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada kekayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum untuk memadu perilaku manusia dan menjamin kesejahteraan semua individu. Undang-undang ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua individu harus berpedoman pada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Islam turut campur dengan cara yang jelas dan syariatkan hukum-hukum dalam rangka memperoleh harta kekayaan. Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan khamar. Selain itu, Islam telah membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi penciptaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa.
Sedangkan pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi yang bersifat universal, sesuatu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosial, tidak hanya dalam hal falsafah, tetapi juga dalam konsep dan penerapan praktisnya. Perbedaan ini tidak hanya mendasar dalam penerapan sistem ekonomi Islam, namun dalam penerapannya karena luasnya sistem perekonomian yang berbeda. Islam adalah sistem ekonomi sosial yang menitik beratkan pada kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat yang mempunyai keyakinan agama. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Karena Islam didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem lainnya antaranya pada konsep kalangan barang dan jasa merupakan pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena didasarkan pada kebutuhan akan barang dan jasa serta keinginan terhadap barang dan jasa. Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Sistem Islam tidak mendukung penggunaan metode distribusi yang tidak adil, karena dapat menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata antara individu, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan yang mereka miliki. Sistem ekonomi Islam menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatan baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Membaca dan meneliti hukum syara yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaknya bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan atau barang dan jasa diperoleh. Juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola atau mengkonsumsi dan mengembangkan harta tersebut, serta bagaimana mendistribusikan kekayaan. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya, sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya kepemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu cukup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta tertentu. Setiap muslim yang telah secara umum memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan hartanya yang telah dimilikinya tersebut, ia tetap wajib terikat dengan keuntungan-keuntungan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntutan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerja, sama syirkah yang Islam dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.
Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu dilakukan dengan mengikuti ketentuan, sebab-sebab kepemilikan, serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu, perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian, kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang lain, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbulan alat tukar yang rileks, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya. Namun, mewajibkan perputaran tersebut terjadi antara semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Terakhir yang akan saya sampaikan, ekonomi Islam harus dapat dibedakan antara sistem ekonomi Islam dan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam ini bersifat universal, sedangkan sistem ekonomi dapat berbeda antara setiap bangsa sesuai pandangan hidupnya. Dalam kepemilikan, harta harus diatur untuk dalam setiap penggunaannya didasarkan pada ketentuan halal dan haram. Peranan perintah cukup besar dalam mencegah penyimpanan dari sistem Islami, misalnya adanya monopoli, bribe to entry, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi. Selain itu, perlu mekanisme non-ekonomi untuk terwujudnya keseimbangan ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.